Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Bisnis A 2018. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi terkait tentang model pengembangan kurikulum di mata kuliah kajian kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum yang kami bahas yaitu terkait emerging technical models, model pengembangan kurikulum emerging technical models. Nah, sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri, Fajar Malik Agus Karim. Berikutnya ada rekan saya juga, yaitu Deavania, ada Hari Hartono, Dewi Lindasari, Nanda Talia Rismadani, dan Julia Fernanda. Ya, mungkin kita akan lanjut terkait pengertian terlebih dahulu tentang model pengembangan kurikulum, agar kita paham apa sih yang dimaksud dengan sebuah model dan kenapa pengembangan kurikulum itu disatukan dengan pengembangan kurikulum. Ya, kita ketahui model ataupun sebuah konstruksi ialah pembahasan teoritis tentang suatu konsepsi dasar. Nah, ini sesuatu yang bersifat teori, dia dasar, dia kerangka. Yang namanya model itu kan dia berbentuknya adalah sebuah kerangka, jadi acuan. Jadi tidak keluar dari apa yang sudah dibuat, kerangka yang sudah dibuat. Nah, jika dihubungkan dengan model pengembangan kurikulum, itu merupakan sebuah pola atau acuan, contoh guna mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi itu menjadi acuan, menjadi pola, ya, menjadi contoh untuk nantinya itu akan disinergikan dengan tujuan pendidikan. Ya, nah itu jadi dia saling berhubungan. Nah, berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini adalah bersifat dinamis. Dia terus bergerak, terus dilakukan yang namanya sebuah pengembangan ya. Nah, di mana itu akan disesuaikan, akan dikompatibelkan dengan zaman peserta didik yang ada di zaman sekarang ini. Dia akan disesuaikan dengan zaman dan kondisi sosial, kebutuhan masyarakatnya. Nah, sehingga butuh yang namanya sebuah pengembangan kurikulum. Nah, itulah jadi model pengembangan kurikulum. Jadi sebuah acuan untuk mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi, yaitu terkait tentang model pengembangan kurikulum emerging technical models. Nah, ini adalah suatu model ya, model pengembangan kurikulum yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek serta nilai efisiensi dan efektivitas bisnis. Nah, model ini sejalan dengan perkembangan iptek ya dan nilai budaya karena dapat melahirkan potensi pada peserta didik. Ya, jadi dasarnya pengaruhnya adalah terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi ini dibuat dilihat adanya sebuah perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, sehingga nanti kurikulum yang dibuat tentu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kebutuhan teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Nah, sehingga nanti yang dihasilkan adalah peserta-peserta didik yang punya potensi siap menghadapi zaman teknologi. Nah, itu kurang lebih terkait pengertian atau pemahaman emerging technical models. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Deavania. Selain emerging technical model, perkembangan bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai efisiensi serta efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum lainnya. Muncul kecenderungan-kecenderungan baru yang didasarkan atas hal-hal tersebut. Di antaranya, yang pertama ada the behavioral analysis model, yang kedua ada the system analysis model, dan yang ketiga ada the computer model. Ketiga kecenderungan ini selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah the behavioral analysis model atau model analisis tingkah laku. Pada model ini menekankan kepada kemampuan sikap atau kemampuan. Suatu sikap atau kemampuan yang dijabarkan menjadi perilaku-perilaku simpel yang tersusun, siswa menekuni perilaku-perilaku tersebut secara bertahap dari yang sederhana hingga menjadi kompleks. Biasanya dalam model ini menekankan yang disebut dengan positive reinforcement dengan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah penekanan positif, yaitu yang berupa reward atau
apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang telah melakukan perilaku yang sesuai. Kemudian apabila negative reinforcement adalah kebalikannya, yaitu berupa hukuman apabila siswa melakukan tingkah laku yang tidak sesuai seperti yang telah ditentukan. Nah, tujuan dari positif dan negative reinforcement ini tidak lain adalah untuk mengubah perilaku. Nah, model yang kedua adalah the system analysis model atau model yang menganalisis sistem. Jadi ini merupakan analisis terhadap segala sesuatu yang mendukung keberhasilan dari proses pengembangan kurikulum ini, mulai dari menganalisis tujuan-tujuan khusus atau output, kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya, dan juga dengan mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Nah, di sini disebutkan bahwa model ini berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Maksudnya, gerakan efisiensi bisnis ini adalah untuk mengajak berpikir secara alternatif untuk melaksanakan kegiatan dengan biaya yang lebih rendah, lebih efisien, beretika, tetapi masih tetap bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu segala unsur yang mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih Dewi atas penjelasannya. Lalu selanjutnya saya Natalis Madani ingin menjelaskan tentang the computer based model. The computer based model merupakan suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan sebuah komputer. Pengembangannya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit kurikulum telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil yang akan diharapkan. Kepada para siswa dan guru-guru diminta untuk melengkapi pertanyaan tentang unit-unit kurikulum tersebut. Setelah diadakan pengolahan, lalu disesuaikan dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dan disimpan dalam sebuah komputer. Nah, lalu selanjutnya terdapat karakteristik emerging technical model. Karakteristik pertama yaitu model ini melibatkan peran siswa dan guru, orang tua serta masyarakat dalam mengembangkan kurikulum agar tepat sesuai tujuan. Yang kedua, perkembangan teknologi berpengaruh terhadap model emerging technical. Teknologi yang dipakai sesuai dengan teknologi yang digunakan pada zaman sekarang. Nah, yang ketiga, dengan ini dapat menunjukkan perkembangan iptek yang sangat cepat. Adanya perkembangan iptek dapat membuat pengembangan kurikulum semakin efisien dan efektif. Pengolahan data maupun sumber belajar yang terkait kurikulum akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru. Nah, yang keempat, memiliki dampak perubahan yang bersifat signifikan pada pola kehidupan maupun kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia Fernanda. Terima kasih kepada Nanda Talia atas penjelasannya mengenai computer based model dan karakteristik dari emerging technical models. Selanjutnya saya Julia Fernanda akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menyusun emerging technical models. Jadi, seperti yang kita ketahui dalam model teknologis ini, terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku atau behavioral, kemudian model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam model analisis tingkah laku. Jadi, dalam model analisis tingkah laku ini, memulai kegiatannya dengan jalan, yaitu melatih kemampuan anak mulai dari yang sangat sederhana sampai pada yang kompleks dan dilakukan secara bertahap. Dan kemudian kegiatan ini juga menekankan kepada penguasaan perilaku atau kemampuan seorang anak itu. Jadi suatu perilaku atau kemampuan yang kompleks ini diuraikan menjadi perilaku-perilaku yang sederhana dan tersusun secara hierarki. Sehingga siswa mempelajari perilaku-perilaku tersebut secara berangsur-angsur,
mulai dari yang sederhana tadi hingga yang kompleks. Contohnya adalah jika seorang siswa ingin mengoperasikan komputer. Siswa tersebut jelas tidak bisa langsung mengoperasikan komputer tanpa melalui langkah-langkah sebelumnya seperti menancapkan kabel power ke stop kontak, kemudian menekan tombol power pada CPU, kemudian menyalakan LCD monitor, dan hingga menunggu proses booting selesai. Jadi untuk mencapai suatu perilaku yang kompleks ini, kita mulainya dari yang sederhana dulu dan secara hierarki. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari Hartono. Oke, terima kasih Julia atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam model analisis sistem. Yaitu yang pertama, ada menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, ada mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Lalu yang ketiga, ada menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut. Dan yang terakhir, membandingkan biaya dan keuntungan dari beberapa program pendidikan. Lalu di slide selanjutnya ada langkah-langkah dalam model berdasarkan komputer. Model berdasarkan komputer yaitu memulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. Pengembangannya juga dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum. Tiap unit kurikulum juga telah memiliki rumusan tentang hasil-hasil yang diharapkan. Lalu kepada para siswa dan guru-guru diminta untuk melengkapi pernyataan tentang unit-unit kurikulum tersebut. Setelah diadakannya pengolahan disesuaikan dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa disimpan dalam komputer. Segitu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.